berharap jangan hanya di kabupaten di provinsi. Nah, di tingkat kota juga diadakan ya Pak. Mereka juga kan harus kita motivasi, kita rangkul, apalagi kalau misalkan yang memberikan motivasinya langsung kepala daerah, bupati, wali kota itu kan merasa keberadaannya diakui dan betul. Berjumpa lagi dengan saya Titan Fitriani Gunawan dan saya Elis Wijayanti dalam program Inspirasi, Integrasi Sosial dan Pemberdayaan untuk Meraih Prestasi. Nah, teman-teman semuanya, saat ini kita sudah kedatangan seorang narasumber yang spesial dan tentunya ditunggu-tunggu oleh kita semua. Nah, kenapa spesial? Karena beliau merupakan Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat. Nah, langsung saja. Iya, siapa beliau? Adalah Dr. Haji Dodo Suhendar MM. Ya, kita langsung sapa-sapa dulu ya Pak. Bagaimana Bapak? Sehat? Sehat Bapak. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya Terima Pak. kasih diundang di acara podcast rekan-rekan pendamping PK Ciamis. Iya, alhamdulillah senang sekali bisa silaturahmi ya. Ya, bisa langsung berjumpa ya dengan Bapak gitu. Nih Pak, sebelum ke pertanyaan lainnya, satu pertanyaan yang istilahnya itu penasaran gitu. Iya. Ya. Kenapa sih seorang dokter gitu ya Pak? Bapak kan seorang dokter ya Pak. Ada di dunia sosial atau misalkan di Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat. Nah, sekalian perkenalan awalnya bagaimana perjalanan karirnya gitu, boleh dong Pak? Ya, baik, terima kasih rekan-rekan sahabat pendamping PKH di Ciamis khususnya dan Jawa Barat secara umumnya. Saya gembira sekali ya saat ini bisa silaturahmi dengan rekan-rekan pendamping PKH yang merupakan ujung tombak ya untuk pemberdayaan komunikasi dengan keluarga penerima manfaat program PKH. Ya. Nah, tadi pertanyaannya ini susah dan mudah. Ya, yang pertama karena secara tugas ya tentunya tugaskan pimpinan ya. Sebelumnya di Dinas Kesehatan memang latar belakang saya kan dari kesehatan. Nah, tapi tentunya juga sebetulnya masih beririsan ya. Karena dalam definisi kesehatan menurut WHO juga bahwa disebut sehat itu adalah tadi sehat fisik, sehat mental, dan sehat secara sosial. Nah, barangkali ini saya sekarang sedang mencoba ya kalau seorang dokter itu melakukan suatu analisis terhadap penyakit yang tidak sehat secara sosial. Yang diterjemahkan tadi kan mungkin bagaimana masyarakat yang saat ini ya belum bisa melakukan berfungsian sosial ya secara sempurna. Salah satunya kan tadi bagaimana mengenai akses terhadap kebutuhan hidupnya ya. Yang kita kenal mungkin kita ada keluarga yang prasejahtera atau keluarga miskin yang secara data itu ada dalam data DTKS ya, data terpadu kesejahteraan sosial. Jadi masih berhubungan ya. Dulu dokter penyakit, sekarang mungkin dokter kemiskinan ya. Dokter sosial. Iya. Berarti awal mulanya memang dari Dinas Kesehatan ya Pak, sehingga sekarang terjun menjadi Kepala Dinas Sosial di Provinsi Jawa Barat. Luar biasa sekali ya dari Bapak Dokter Haji Dodo Suhendar MM. Nah Pak, pertanyaan selanjutnya, ini kan sekarang sedang masa pandemi ya Pak. Nah, apa saja sih kebijakan dari Dinas Sosial Provinsi yang dilakukan untuk menangani pandemi ini? Dari mulai kan ada
beberapa bansos lah Pak ya, boleh dijelaskan? Ya, baik. Saya ingin mengajak dulu rekan-rekan dan juga para audiens semuanya, dengan pandemi COVID-19 ini tentu mempunyai dampak yang luar biasa. Ya, baik pertama tentang masalah aspek kesehatan jelas ya, yang terkena COVID semakin meningkat, bahkan ada yang wafat ya, keluarga kita, teman kita, mungkin ya sahabat-sahabat kita ya. Tentu kita doakan mereka mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi wa'anhum. Nah, selanjutnya tentu juga di samping kesehatan ada masalah sosial ekonomi ya. Ekonomi jelas ya, sekarang masyarakat dengan Covid ini ada yang disebut dengan dulu mulai dari yang sekarang ya disebut dengan PPKM ya. Ya, jadi intinya samalah, mengurangi aktivitas ya. Nah, dengan mengurangi mobilitas ini aktivitas berarti baik itu karyawan, apalagi pekerja harian ya, sekolah-sekolah tutup, sekarang katakanlah yang biasanya dagang di sekolah sekarang nggak bisa jualan, akhirnya berdampak terhadap pendapatan dan otomatis ada masalah untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Dan masalah ekonomi ini itu akan berdampak juga masalah sosial ya. Ya, mudah-mudahan ya kita tidak terjadi yang lebih luas lagi. Tapi yang jelas ini terasa sekali sekarang bagaimana masalah sosial ini terjadi. Contohnya aja, kita kan nggak bisa silaturahmi langsung secara fisik ya. Yang mau menikah wayahna sekarang itu ya akad nikah dibatasi kan, itu aspek sosialnya sangat tinggi. Belum tadi juga hal yang lain. Nah, tentu kebijakan-kebijakan secara menyeluruh adalah di satu pihak tentu bagaimana kita menangani masalah pemulihan dari aspek penyakit tadi sendiri, penyakit COVID tadi. Jadi kita harus berbagai program dari mulai tadi kita edukasinya 3M, 5M kan. Ditambah sekarang tentunya vaksinasi ya. Dan kita juga dengan 3T, ada testing ya untuk PCR atau antigen. Kemudian juga ada tracing ya untuk pelacakan, dan treatment ini bisa isolasi, bisa di rumah sakit ya. Nah, kemudian tentu dari upaya kesehatan ini tadi bagaimana untuk pemulihan. Nah, bagaimana juga ekonomi bangkit yang selama ini mungkin terpuruk di bawah minus ya. Nah, sementara di sosial sendiri dampak itu adalah bagaimana masyarakat yang tidak bisa beraktivitas ini juga bisa memenuhi kebutuhannya, yaitu dengan adanya kebijakan pemerintah namanya bantuan sosial ya. Nah, bantuan sosial ini ada dua. Pertama, bantuan sosial yang reguler, kita kenal dengan program Keluarga Harapan PKH. Kemudian ada juga BPNT ya, bantuan pangan non tunai. Dan ditambah yang baru itu adalah BST, bantuan sosial tunai. Nah, saat ini karena masyarakat tentunya baik yang kalau yang tadi masuk kategori DTKS sudah tercover, tapi juga yang istilahnya tadi miskin baru lah, artinya misbar itu non DTKS itu juga perlu kebutuhannya. Maka ditambahkan baik di BST tadi maupun tadi dengan program bantuan beras ya. Bantuan beras ini ada dua, ada yang kelompok tadi di PKH dan BST itu 10 kg ya, dan dengan beras medium. Tapi ada juga nanti yang non DTKS adalah yang 5 kg ya, tapi ini premium. Dan baru saja saya bersama-sama dengan Kanwil Bulog Jawa Barat dan juga dari perwakilan PT Pos memantau ya, monitoring ketersediaan beras yang ada di gudang Bulog ya di Tasikmalaya, kemudian melihat bagaimana penyalurannya ya tadi di Desa Sinangkasih ya, di Kecamatan Sinangkasih Kabupaten Ciamis, dan itu kita ingin melihat sampai apakah nyampe atau tidaknya. Nah, tentu peranan dinas sosial di samping memberikan suatu penyiapan data yang valid, yang up to date, tentu juga membantu bagaimana supaya proses penyaluran itu bisa tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat beratnya, tepat kualitasnya, jumlahnya. Nah, tentu kita sama-sama baik dinas sosial kabupaten kota dan provinsi mengawal ya pendampingan seperti ini. Nah, ini sehingga mudah-mudahan dengan bantuan sosial ini bisa membantu ya yang terdampak lah. Ya. Dari samping itu juga
ada bantuan sosial dari kabupaten kota, ya, ada juga nanti dari provinsi, bahkan dari desa ada dana BRT ya, dari desa. Ya. Jadi kalau saya ngelihat kemarin itu dari berbagai sumber bantuan itu ada subsidi listrik, ada untuk yang anak pelajar itu pulsa ya, bahkan tenaga kerja dan UMKM itu kurang lebih 68% yang masyarakat di Jawa Barat, keluarga masyarakat di Jawa Barat itu mendapatkan bantuan sosial. Ya, jadi banyak sekali ya. Banyak Pak, sekali ya bantuan-bantuan yang gitu. diberikan oleh pemerintah gitu. Betul, kan. dan ini yang harus kita kawal. Iya. Ya mudah-mudahan rekan-rekan semua ya semua di sini para audiens di sini bisa ikut mengawal, masyarakat ikut mengawal, terutama juga pilar-pilar sosial supaya bantuan sosial ini tepat sasaran. Ya. Jangan sampai misalkan ada yang tidak nyampe, ada mungkin potongan dan sebagainya. Ini harus segera tentunya diselesaikan. Begitu ya? Iya, betul sekali ya Pak. Jadi kita semua mengawal terkait bansos tersebut, terutama memastikan 4T yang tadi disebutkan ya Pak ya. Ya. Okay. Nah, kegiatan monitoring ini dilakukan di beberapa kabupaten kota atau hanya di Tasik atau Ciamis saja Pak ini? Ya, tentunya kami sudah merencanakan dengan rekan dari Bulog dan PT POS, kita melakukan suatu evaluasi. Nah, dari hasil evaluasi nanti mana yang sudah bagus, ya, mana yang perlu kita datangi gitu. Rencana beberapa lokasi yang tentunya masih rendah penyalurannya tentu kita datangi untuk diskusi apa permasalahannya. Nah, sampai tadi contoh Ciamis ini sudah cukup bagus ya untuk DO-nya dari Bulog sudah 60%. Kemudian tadi di kecamatan bukan di Ciamis sendiri, menurut PT POS sudah 50% tersalurkan. Ini kan juga sudah bagus. Nah, tinggal daerah yang lain mana? Nah, daerah-daerah yang perlu kita monitoring itulah kita terjun ya. Jadi kita bukan hanya lokasi, mungkin ada 5 atau 6 lokasi kita akan lakukan pemantauan. Jadi sejauh ini hasil dari monitoring itu alhamdulillah berjalan lancar ya Pak ya? Sesuai harapan lah ya. Dan mudah-mudahan semakin lancar ke depannya ya Nah, Pak itu ya. harapan kita semua ya supaya apa yang diberikan oleh pemerintah bantuan ini bisa ya tepat sasaran, nyampe ya gitu kan. Baik waktunya, jumlahnya dan kualitasnya tadi kan gitu kan. Nah kan ya Bapak tadi sudah melakukan rangkaian kegiatan dari mulai Kota Tasik, kemudian ke Ciamis yang tepatnya di Kecamatan Sindangkasih, sekaligus membuka peresmian PKH SHOP tersebut. Nah di mana yang sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa PKH SHOP itu merupakan salah satu dari 7 skema yang dibuat oleh PPK Kabupaten Ciamis. Dan apa itu saja yang 7 itu boleh dijelaskan? Yang 7 itu dari mulai pendidikan ya Pak, pendidikan, kesehatan, pertanian, literasi, ada PKH Shop, PKH online, multimedia ini kita ya. Itu merupakan bagian dari pemberdayaan Pak yang dilakukan oleh PPKH Kabupaten Ciamis, ikhtiarnya lah Pak. Nah, terkait 7 skema ataupun PKH SHOP yang tadi sudah diresmikan oleh Bapak, tanggapan Bapak seperti apa ini terkait pemberdayaan ini? Pemberdayaan terutama ini di sektor ekonomi ya, pemberdayaan ekonomi itu kan di PKH SHOP dan PKH online. Nah, gitu tanggapan Bapak bagaimana? Ya, pertama-tama tentunya saya sangat mengapresiasi ya luar biasa lah, bahasa kerennya amazing. Ya. Jadi saya terus terang mendapatkan juga suatu input ya, ide-ide, masukan, inovasi dan kolaborasi di sini di Ciamis. Saya sangat mengapresiasi, terima kasih pada rekan-rekan ya, mitra kerja dari para pendamping PKH Ciamis yang luar biasa. Ini mudah-mudahan bisa menginspirasi rekan-rekan yang lain di Jawa Barat. Dari 7 skema tadi dari tim kreatif saya sangat tertarik ya. Saat ini mungkin baru dua ini yang saya datangin. Pertama tadi meresmikan PKH SHOP ya. Itu merupakan satu upaya bagaimana PKH SHOP itu merupakan sarana untuk penjualan baik untuk produk-produk dari luar maupun juga produk dari anggota PKH. Ya. Dari PKH oleh PKH untuk PKH. Dan tentu ini merupakan salah satu upaya ya. Jadi dalam rangka tentunya akselerasi graduasi mandiri. Nah, ini berkelompok. Saya pikir ini sangat didukung sekali. Nah, ini kalau sudah terberdiri ini, saya pikir PKH SHOP yang satu dengan PKH SHOP yang lain itu bisa bekerja sama. Contoh,
di Ciamis makan nggak ada asin, ya. Yang ada asin itu di Pangandaran. Nanti PKH Pangandaran nitip barangnya di Ciamis, ya, dengan harga lebih terjangkau. Jadi istilahnya bisa pertama sebagai marketer, ya. Yang kedua tentunya juga menjadi adanya kreativitas untuk anggota kelompok PKH itu untuk menyimpan apa di situ, apakah ada gorengan, keripik, kan gitu ya. Nah itu kan menjadi suatu potensi sehingga ada nanti penambahan pendapatan. Jadi saya tadi meresmikan dan ya tentu saja ini menjadi inspirasi. Mudah-mudahan kita dukung ya, Ciamis akan jadi model di dalam percepatan graduasi kemiskinan melalui salah satunya adalah PKH Shop tadi. Nah bahkan ini ide yang luar biasa kalau nanti PKH Shop ini sudah berdiri, ya, kemudian ada operasi, ya, kooperasi PKH Shop dan kita modalnya sudah cukup, kenapa tidak? Nanti bukan lagi PKH Shop namanya itu, tapi bisa PKH Mat, luar biasa ini ya. PKH Mat luar biasa nih, ya. Semakin berkembang gitu ya, nanti keluarga dari PKH katakanlah yang lulusan S1 itu latihan untuk pemasaran secara online. Ketika ada produk yang unggulan, maka pemasarannya tidak lagi di lokal tersebut, bisa meluas kemana-mana secara tadi marketplace kerjasama, ya. Dan sekarang kita banyak sekali marketplace-nya itu. Nah yang kedua saya luar biasa ini, ya, dari permasalahan-permasalahan yang ada di dalam sosial ini adalah yang paling utama harus diselesaikan adalah masalah edukasi, ya, informasi, komunikasi. Dan Ciamis ini luar biasa sudah membentuk podcast, studio podcast ini luar biasa nih, ya, saya sangat apresiasi. Jadi apapun nanti yang menjadi masalah di masyarakat bisa dibicarakan dalam podcast ini. Kemudian karena podcast ini kan bisa dibikin, kemudian diedit dan bisa di-share dalam waktu bersamaan, bisa kemana-mana. Jadi katakanlah namanya hoax, ya, itu bisa dijawab dengan adanya podcast yang baik. Jika nanti podcast ini bisa mengundang berbagai narasumber, ya, terhadap permasalahan-permasalahan yang lain, khususnya masalah sosial, termasuk nanti program PKH Shop ini harus disosialisasikan, ya, bagaimana kita meng-create, ya, iklan layanan sosial, kemudian tadi sosial marketing kepada masyarakat, dan mungkin advokasi dukungan dari pengambil putusan. Tadi saya lihat di sana kerja sama itu kan Basnasnya terlibat, kemudian dari PLN, ya, mungkin nanti juga ajak pemberdayaan masyarakat desa, ya, dan yang lain-lainnya. Mungkin bahkan kita bisa katakan supplier. Contohnya di sana kan ada anggota KPM PKH itu kan pasti beli beras kan. Kenapa harus dari luar? Di situ aja ada kerjasama dengan katakanlah dapur beras, tinggal berbagi hasil kan. Nah ini kan akhirnya menjadi suatu perubahan yang luar biasa. Dan dimulai adalah tadi di tingkat desa. Gitu. Sangat luar biasa. Jadi ini juga ini studio podcast, ya. Ya dikelola oleh rekan-rekan sahabat dari pendamping PKH Ciamis yang luar biasa. Terima kasih. Ya, berarti itu harapannya, ya, dan mudah-mudahan harapan-harapan yang menjadi harapan kita semua bisa terwujud dan terlaksana secara lancar, ya, untuk mensejahterakan. Betul, ya. Karena peranan dari komunikasi kebijakan, ya, kemudian juga katakanlah untuk melakukan suatu replikasi, ya, keberhasilan di Ciamis ini untuk di Jawa Barat bahkan di nasional, itu membutuhkan suatu sosialisasi, dan ini barangkali tadi inovasi dan kolaborasi yang ada di Ciamis bisa bisa dibikin suatu video atau sekarang ini dengan podcast itu bisa bukan hanya Jawa Barat, nanti bisa ke seluruh nasional. Mudah-mudahan dinas sosial dan pendamping PKH pendamping PKH di Jawa Barat itu bisa melakukan suatu pembelajaran lah ke Ciamis. Saya pikir nanti dari Ciamis, ya, untuk Indonesia, gitu kan? Ya. Selanjutnya nih Pak, ini penilaian kinerja SDM PKH dalam masa pandemi COVID-19, gitu kan, bagaimana, dan ini karena
keterbatasan aktivitas di lapangan SDM PKH, ya banyaknya miskomunikasi ataupun informasi-informasi yang kurang tepat kepada masyarakat umum atau pihak lain, sehingga mungkin ada beberapa bansos yang tidak bisa dibedakan gitu Pak terkait PKH, BPNT, BST ataupun bansos lainnya gitu. Ya, menanggapi hal tersebut ini seperti apa Pak? Ya, pertama ya saya ingin memberikan satu analisis atau penilaian terhadap peranan pendamping PKH yang sangat strategis ya. Betapa banyak katakan keluarga yang harus kita bina, yang tentunya peranan yang strategis dan penting dari pendamping PKH ini sangat-sangat strategis karena mereka yang langsung ya bisa berinteraksi dengan keluarga ya KPM PKH ini. Nah, tentu yang pertama adalah bagaimana kita harus meningkatkan kapasitas kompetensi dari pendamping PKH tersebut ya, dalam arti aspek manajerial. Jangan lupa juga aspek komunikasi nih, komunikasi itu penting. Dan yang ketiga adalah tadi teknologi informasi ya gitu. Di samping tentu tadi bagaimana pemahaman terhadap kewirausahaan ini penting gitu kan, kewirausahaan itu. Nah, tentu ini menjadi suatu tugas kita bersama, khususnya pemerintah, baik itu dari Kementerian Sosial yang meskipun secara ini kan itu pendamping PKH itu adalah di bawah Kementerian Sosial, tapi tentunya provinsi maupun pemerintah daerah itu juga berkepentingan karena mereka lah yang menjadi mendampingi ya. Keberhasilan KPM PKH ini menjadi graduasi kan juga sangat tergantung oleh pendamping PKH. Jadi kata kuncinya bagaimana kita meningkatkan kualitas mereka. Jadi menjadi suatu leverage yang sangat tinggi ya. Nah, yang kedua tentu di dalam masa pandemi Covid ini ada keterbatasan tadi mobilitas ya. Nah, sehingga juga mungkin informasi sehingga tidak menutup kemungkinan ada miskomunikasi terhadap suatu kebijakan. Nah, tentu ini merupakan suatu hal yang harus kita komunikasikan. Saya pikir dengan sekarang ada hikmahnya juga. Di era pandemi Covid ini kita tidak bisa bertemu secara fisik, tapi secara virtual kita bisa adakan ya. Nah, saya pikir pembinaannya bisa lakukan secara Zoom meeting ya. Kemudian informasinya tadi bisa berupa SMS broadcast ya ke masing-masing. Jadi jelas sumbernya. Kemudian juga ini studio podcast ini juga menjadi satu solusi untuk memberikan saluran informasi yang tepat. Dan satu lagi barangkali ada semacam ya call center atau apalah namanya untuk masyarakat ketika ada bertanya. Ya mungkin ada semacam di sini web ya website yang nanti barangkali untuk menjadi merespon pertanyaan-pertanyaan yang bisa langsung ditanyakan. Nah, permasalahan apa yang ada di masyarakat itu nanti bisa segera diinformasikan baik berupa tadi SMS broadcast dan segala secara ini podcast seperti ini. Nah, semacam ini kan itu juga untuk menyampaikan bantuan itu apa saja, contoh tadi ada yang reguler, ada yang berhubungan dengan sekarang pandemi Covid ya. Nah, tentu ini akan disampaikan berapanya. Tentu ini perlu sehingga sampaikan juga dari Bulog ya, mungkin nanti undang Bulog, undang PT Pos ya dengan Pak Kadis, bagaimana mekanismenya, di mana ngambilnya, apakah ada potongan atau tidak, kan ini jadi dinyampai ke masyarakat. Saya pikir ini akan bisa. Di samping tentunya manfaatkan berbagai channel media ya, ada mungkin radio di sini ya, radio dan sebagainya. Saya pikir dengan pendamping PKH punya informasi yang jelas, tidak kebingungan, saya pikir sampai nanti ke masyarakat gitu ya. Berarti tetap ya Pak, komunikasi itu menjadi salah satu solusi agar terciptanya tidak terciptanya miskomunikasi mungkin ya Pak. Kelancaran suatu program dipengaruhi juga adalah masalah komunikasi. Gitu kan. Jadi pentingnya komunikasi di situ. Ya, meskipun di saat pandemi ini kita tidak bisa bertatap langsung atau ya bertemu langsung, tapi dengan adanya media-media seperti SMS atau WhatsApp atau bahkan video seperti ini yang di-share di YouTube bisa menjadi salah satu solusi bagi dulu kan sebelum ada pandemi belum ada Zoom meeting, jarang kan? Iya. Nah, sekarang bisa share screen-nya muncul, juga podcastnya sekarang. Jadi itu muncullah tim kreativitas, termasuk bagaimana sekarang ibu-ibu rumah tangga memasarkan
ada bunganya, ada produknya tuh ya, pemasaran secara online itu kan juga menjadi suatu hikmahnya. Saya pikir itu yang harus kita laksanakan. Oke, baik Bapak, masih mengenai penilaian gitu kan, di sini mengenai penilaian Bapak sendiri terhadap peran dari SDM PKH di Provinsi Jawa Barat khususnya mengenai dalam menekan angka kemiskinan. Nah, bagaimana nih Pak? Ya, memang selama ini kita belum punya suatu sistem evaluasi mengenai kinerja dari SDM PKH ini yang secara objektif. Nah, kita lebih ke arah secara katakanlah lebih diarahkan kepada memberikan suatu penghargaan dari kinerja. Nah, kinerja itu dari diukur dengan seberapa banyak ya KPM PKH yang graduasi, katakanlah persentase. Makanya tahun kemarin kita mengadakan suatu ajang namanya PKH Gumbira ya, di sana untuk memberikan inspirasi, berbagi informasi bagaimana inovasi kolaborasi dari masing-masing daerah ya untuk dalam rangka akselerasi kemiskinan di keluarga penerima KPM ini ya, program KPM. Nah, di situ kita berikan kabupaten yang terbaik. Nah, alhamdulillah Ciamis kan masuk ya, dapat suatu penghargaan. Tadi karena itu Pak, itunya penghargaannya. Dan saya dengar katanya justru dari hadiahnya dikan ininya untuk belanja lebih ini lagi ya Pak. Ini hasilnya Pak. Luar biasa, tidak bagi-bagi gitu saja kan. Nah, tapi ini bagus, nanti kan tinggal ditingkatkan uniformnya, terus backgroundnya dan sebagainya. Saya pikir nanti juga teknik-tekniknya ya, bahwa dalam podcast ini tidak hanya bicara, tapi juga mungkin ketika bicara bantuan itu sampaikan juga video tentang penyaluran dan sebagainya. Nah, yang kedua tadi para pendamping PKH ini yang paling bagus kita juga kasih penghargaan dan diharapkan nanti menjadi suatu best practice bagi pendamping PKH yang lain. Nah, memang tidak kita pungkiri ada yang ya waktu masuk pendamping PKH itu bermacam-macam ya. Ada yang ya namanya betul lojakan, ada yang mungkin ya di awal mungkin daripada nggak ada kegiatan masuk gitu kan. Tapi yang jelas saya berharap bahwa peranan rekan-rekan selaku pendamping PKH ini sangat strategis dalam pemberdayaan masyarakat, gitu kan. Masyarakat itu mendapatkan informasi, mendapatkan motivasi adalah dari rekan-rekan pendamping PKH. Oleh karena itu saya mengajak memang bagaimana kita kembali bahwa para pendamping ini yuk kita sama-sama berniat untuk memberdayakan masyarakat. Ya. Insya Allah ini akan menjadi ladang amal bagi kita semua. Amin. Dan tentu saja untuk meningkatkan motivasi itu, baik dari provinsi maupun dari kabupaten kota harus melakukan suatu pembinaan, ya. Baik tadi kemampuan dari aspek tadi teknis itu tentang peran dari pendamping PKH, juga aspek manajerial, ya, komunikasi, ya, penting sekali komunikasi ini, komunikasi interpersonal dan komunikasi mulai IT tadi, ya. Nah ini yang harus kita tingkatkan, ya. Nah, tadi sudah sedikit dibahas nih terkait PKH Gumbira yang sudah kita ketahui bersama dilaksanakan tahun lalu ya. Nah, 2020. Nah, yang menjadi penasaran dan yang kita tunggu-tunggu nih Pak semuanya mungkin ya, apakah PKH Gumbira ini akan dilaksanakan kembali di tahun 2021 atau ada nama yang lain sejenisnya sejenis PKH Gumbira di provinsi gitu, seperti apa? Ya baik, saya sangat terima kasih ya ketika acara PKH Gumbira tahun kemarin itu diapresiasi. Kalau akhirnya para pendamping menunggu-nunggu ini itu bagus sekali. Artinya ini menjadi ajang tadi kan, karena keberhasilan di satu daerah itu harus menjadi inspirasi keberhasilan di tempat yang lain. Akhirnya nanti menjadi keberhasilan di berbagai tempat, gitu kan. Itu kan jadi ajang. Nah, saya pikir secara makna kegiatan itu tentunya kita juga nanti adakan, ya. Cuma bentuknya ya. Kalau kemarin kan secara fisik kita masih bisa meriung ngumpul ya, gitu kan. Nanti apakah kita seperti itu atau mungkin kita secara virtual. Nah, tinggal bagaimana mengarrange ya.
mengarahkan supaya acara tersebut bisa menarik dan bermanfaat sekaligus memberikan suatu inspirasi. Saya pikir tadi ya peresmian PKH Shop yang ada di desa Sukasenang. Nah, namanya juga Sukasenang. Ya, bukan suka-suka ya. Sukasenang, Kecamatan Sindang Kasih, bukan Arwah Kasih ya. Ya, ini menjadi barangkali inspirasi ya bagi rekan di tempat yang lain. Nah, mungkin nanti kita kemas. Saya pikir nanti mungkin ya SDM PKH dari Ciamis bisa diajak untuk diskusi kira-kira bagaimana yang menarik ya, karena sini sudah punya podcast, mudah-mudahan tempat yang juga punya nanti gitu kan. Ya, nanti bagaimana kita arrange acaranya secara menarik tapi secara virtual gitu ya. Jadi untuk rencana insya Allah sudah ada ya Pak, tinggal mungkin sedang direncanakan gitu sebenarnya. Karena Pak ya mau bagaimanapun juga itu saya sangat-sangat mengapresiasi sekali ya kita semua. Jadi motivasi PKH, gitu ya, jadi motivasi. Dengan adanya kegiatan PKH Gumbira di tahun kemarin yang begitu luar biasa, Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat bisa mengadakan semeriah itu dan itu sangat-sangat keren. Kalau menurut saya sangat-sangat keren ya, Cek ya. Dan mudah-mudahan hadir ke sana? Hadir alhamdulillah Pak. Dan ya mudah-mudahan itu bisa diadakan lagi ya meskipun dengan nama yang berbeda ataupun dikemas dalam masa pandemi saat ini gitu ya. Betul sekali. Dan saya juga berharap jangan hanya di kabupaten di provinsi. Nah, di tingkat kota juga diadakan ya Pak. Mereka juga kan harus kita motivasi, kita rangkul, apalagi kalau misalkan yang memberikan motivasinya langsung kepala daerah, bupati, wali kota itu kan merasa keberadaannya diakui dan berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat di wilayah masing-masing ya. Insya Allah kita doakan saja dan mudah-mudahan nanti tim kreatif dari Ciamis minta masukannya biar nanti acaranya jadi keren gitu kan. Siap Pak. Mudah-mudahan lancar ya. Ya, amin. Baik, sobat inspirasi semuanya, tidak terasa kita sudah di penghujung waktu ya, Cak. Berbincang-bincang dengan Bapak Dr. Haji Dodo gitu kan. Alhamdulillah tidak terasa, saking enaknya berbicara, saking nyamannya kita bersama gitu. Waktu tidak terasa sudah di penghujung acara. Nah, mungkin Bapak sebelum closing statement atau sebelum ditutup ada yang mau disampaikan ke SDM PKH ataupun KPM PKH ataupun masyarakat secara umum terkait Jawa Barat terkait bansos rekan-rekan pendamping PK yang saya banggakan yang luar biasa, juga para anggota ya KPM PKH, juga masyarakat yang lainnya. Bencana pandemi Covid ini merupakan suatu realitas ya yang harus kita hadapi, kita jalani ya, yang mungkin ini kita belum tahu sampai kapan. Yang penting bagaimana kita mensikapi itu ya, mensikapi ini dari masing-masing tentunya, dari keluarga ya. Alhamdulillah kalau keluarga PKH kan mendapatkan tadi santun atau bantuan sosial ya, juga pendamping PKH jadikan suatu bagaimana kita di masa pandemi Covid ini meningkatkan tadi rasa kesetiakawanan sosial ya. Jadi bagaimana kita bisa melakukan suatu kegiatan berbagi ya, sinergi ya, kemudian inovasi, kolaborasi untuk berbagi sesama. Jadi ditingkatkan juga jiwa sosialnya ya Pak ya, keharmonisannya juga gitu kan. Jadikanlah momentum ini ya untuk bagaimana kita melakukan evaluasi dan sekaligus untuk memberikan motivasi dan solusi ya. Baik, sobat inspirasi semuanya, sudah dikupas tuntas dari mulai perkenalan, kemudian kebijakan Dinas Sosial Provinsi di masa pandemi, terutama dalam hal bantuan sosial dan juga kegiatan lainnya. Selanjutnya juga tentang pemberdayaan harapannya bagaimana ke depannya gitu kan ya. Kemudian penilaian kinerja SDM PKH di Provinsi Jawa Barat gitu. Dan mudah-mudahan semuanya berjalan lancar. Amin. Ya, sekali lagi kami ucapkan Bapak terima kasih sudah berkenan hadir di Saya juga terima kasih luar biasa ini bisa menjadi
tamu ya di dalam acara podcastnya yang ada di studio ya, studio mini Pak. Di sini ini sekretariatnya pendamping PKH Kabupaten Ciamis ya, luar biasa. Iya, terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak sekali lagi, sehat-sehat ya Pak, lancar segala aktivitas. Mudah-mudahan kita bisa bersilaturahmi lagi di lain kesempatan Bapak. Amin, silakan. Nanti tinggal topiknya berbeda ya. Iya, siap Pak. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin begitulah ya perbincangan dengan Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, Bapak Dr. Haji Dodo Suhendar MM. Ya. Semoga memberikan inspirasi ataupun teman-teman bisa menerima informasi-informasi dari kami dengan baik, dengan bijak gitu kan. Terima kasih sekali lagi untuk semuanya. Jangan lupa untuk terus saksikan program inspirasi-inspirasi lainnya di episode selanjutnya. Ya, jangan lupa like, subscribe dan komen. Ya, komen. Share juga ya teman-teman. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.